Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pernahkah kalian bingung kapan harus menggunakan huruf kapital, kapan menulis kata di terpisah, atau bagaimana cara menulis singkatan dengan benar? Padahal hal-hal kecil ini sangat penting, bukan hanya untuk tugas sekolah atau kuliah, tetapi juga agar tulisan kita terlihat rapi dan profesional. Nah, di video kali ini kita akan membahas kaidah bahasa Indonesia yang sering dipakai sehari-hari, mulai dari penggunaan huruf sampai penulisan kata. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Alivia Marsyadika dengan NIM P17511253055, Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan tingkat 1B. Oke, langsung saja yuk kita mulai. Kalau kita berbicara mengenai kaidah bahasa, tentu yang paling dasar adalah penggunaan huruf. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yakni huruf kapital, huruf miring, serta penulisan singkatan, akronim, dan angka. Yang pertama yakni huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menandai hal-hal yang penting. Beberapa fungsi utamanya adalah sebagai awal kalimat. Contohnya, dia sedang belajar. Harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Kemudian yang kedua yakni nama orang. Contohnya, Ani Kartika harus menggunakan huruf kapital untuk nama orang tersebut. Kemudian yang ketiga, nama geografis. Contohnya, Gunung Semeru, Sungai Kapuas, Laut Jawa. Yang keempat, ada judul karya. Contohnya, novel Laskar Pelangi, majalah Tempo. Dan yang terakhir, nama hari, bulan, peristiwa sejarah, dan lembaga. Contohnya, hari Senin, bulan Agustus, kemudian proklamasi kemerdekaan, atau Universitas Indonesia, atau Poltekkes Kemenkes Malang. Jadi, huruf kapital ini ibarat tanda hormat dalam tulisan. Selain kapital, ada juga huruf miring. Huruf miring biasanya dipakai dalam tulisan cetak, seperti buku, artikel, atau jurnal. Huruf miring digunakan untuk 3 hal, yakni yang pertama judul buku atau majalah. Contohnya, saya membaca novel Laskar Pelangi. Kemudian istilah asing, konsep mindset perlu dipahami. Kemudian yang terakhir, penegasan kata. Dia memang berbeda dari yang lain. Apabila ditulis tangan, huruf miring bisa diganti dengan garis bawah. Berikutnya, kita juga sering berhadapan dengan singkatan, akronim, dan angka. Sebenarnya apa sih perbedaan antara singkatan dan akronim? Bagaimana juga cara penulisan angka yang benar dalam sebuah karangan ilmiah? Oke, kita kupas satu persatu ya. Singkatan biasanya diambil dari huruf awal, misalnya RI untuk Republik Indonesia, SMA untuk Sekolah Menengah Atas. Kemudian untuk gelar biasanya ditulis dengan titik, seperti SPD atau MKes atau DR. Selanjutnya akronim. Akronim yakni kependekan yang dibaca sebagai kata, misalnya pemilu dari pemilihan umum atau rudal dari peluru kendali. Selanjutnya yakni angka. Dalam teks ilmiah ditulis dengan angka, contohnya 5 siswi tahun 2025. Namun bila angka berada di awal kalimat sebaiknya ditulis dengan huruf, contohnya 5 orang siswa mengikuti lomba menulis. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu penulisan kata. Di sini ada 4 hal penting, kata dasar dan kata turunan, gabungan kata depan, serta kata serapan. Kita bedah juga satu persatu ya. Yang pertama yakni kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah bentuk asli dari kata, misalnya ajar, makan, dan tulis. Sedangkan kata turunan adalah kata dasar yang diberi imbuhan, misalnya belajar, makanan, menulis, atau tulisan. Imbuhan ini penting karena bisa mengubah arti kata, misalnya makan berarti kegiatan, sedangkan makanan berarti benda. Yang kedua yakni gabungan kata atau kata majemuk. Kata majemuk pada umumnya ditulis terpisah. Contohnya rumah sakit, meja makan, mata pelajaran. Jadi jangan ditulis menyambung seperti rumah sakit tanpa ada spasi atau meja makan tanpa ada spasi. Namun ada juga gabungan kata yang sudah dianggap padu sehingga ditulis menyatu, misalnya olahraga atau ada kalanya.
Yang ketiga yakni kata depan di, ke, dari. Bagian ini seringkali membingungkan. Ingat baik-baik, kata depan di, ke, dan dari selalu ditulis terpisah. Contohnya, di rumah, ke sekolah, dari Bandung. Salah jika ditulis di rumah atau ke sekolah secara menyatu tanpa ada spasi. Nah, agar lebih mudah, di yang menjadi kata depan biasanya dipakai untuk menunjukkan lokasi atau menjawab pertanyaan di mana. Misalnya, di rumah, di sekolah, di pasar. Sedangkan kalau di berfungsi sebagai awalan, maka ditulis menyatu dengan kata kerja. Contohnya ditulis, dibaca, dan dikerjakan. Tips mudahnya, coba ganti dengan kata oleh. Contohnya, ditulis. Oleh siapa? Cocok berarti menjadi awalan. Kemudian di rumah. Oleh tidak cocok berarti sebagai kata depan. Terakhir, kita bahas kata serapan. Bahasa Indonesia banyak menyerap kata asing, tetapi ejaannya biasanya disesuaikan. Contohnya, aktif menjadi aktif, psikologi menjadi psikologi, bus menjadi bus, tetap bus ya, bukan bis. Kemudian quality menjadi kualitas. Ada aturan umum yang bisa kita ingat, misalnya PH menjadi F, telepon menjadi telepon, CH menjadi K, chemistry menjadi kimia. Huruf ganda sering disederhanakan, contohnya class menjadi kelas. Jadi, sebelum menulis kata serapan, sebaiknya periksa terlebih dahulu ejaan bakunya di KBBI atau PUEBI, agar tidak terjadi salah penulisan. Nah, teman-teman, itulah beberapa kaidah bahasa Indonesia yang penting untuk kita pahami, mulai dari penggunaan huruf, meliputi huruf kapital, huruf miring, penulisan singkatan, akronim, dan angka dalam teks ilmiah, hingga penulisan kata dasar, kata turunan, kata menjemuk, kata depan, dan juga kata serapan. Sekilas terlihat sederhana, tetapi aturan ini sangat membantu agar tulisan kita jelas, rapi, dan sesuai kaidah bahasa. Jadi, mulai sekarang, mari kita lebih teliti dalam menulis. Jangan sampai salah kaprah lagi ya. Demikianlah penjelasan mengenai penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih, sampai jumpa di konten edukatif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.